Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Rofiqoh, NIM E20192213, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Dalam video kali ini, saya akan menanggapi materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud LC MEI yang bertema inflasi dalam perspektif Islam dan konvensional. Saya setuju mengenai penjelasan atau materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Wadud. Yang pertama yaitu pengertian inflasi. Inflasi merupakan kondisi di mana harga suatu barang atau jasa mengalami kenaikan dalam suatu negara seiring dengan waktu. Kedua yaitu macam-macam dari inflasi. Dari penjelasan yang telah Bapak Wadud berikan, di situ macam-macam inflasi ada 3, yaitu berdasarkan sifat, berdasarkan penyebab, dan berdasarkan asal dari inflasi. Di sini saya akan menambahkan macam-macam inflasi dari referensi jurnal yang telah saya baca yang dibuat oleh Fadila, dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri yang ada di Palembang, yang berjudul Perbandingan Teori Inflasi dalam Perspektif Islam dan Konvensional. Di situ ada 3, yaitu berdasarkan sebab, berdasarkan asal, dan berdasarkan menurut tingkat keparahannya. Di situ menurut tingkat keparahannya di situ dibagi menjadi 4, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Selanjutnya yaitu dampak inflasi terhadap kegiatan ekonomi, yaitu ada dibagi menjadi 3, yaitu terhadap konsumen, terhadap produksi, dan terhadap distribusi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari dampak-dampak tersebut. Yang pertama, terhadap konsumen. Inflasi ini menyebabkan harga-harga barang yang dikonsumsi naik, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan. Dan yang kedua yaitu terhadap produksi. Dampak inflasi terhadap produsen terlihat pada keinginan memproduksi yang menjadi menurun dikarenakan kenaikan harga barang baku dan tingkat bunga mengakibatkan perusahaan kesulitan memperluas produksi. Dan yang ketiga yaitu terhadap distribusi. Dampak inflasi terhadap kegiatan pendistribusian pendapatan menjadi tinggi karena orang berpenghasilan tetap secara real pendapatannya mengalami kemerosotan. Selanjutnya dari jurnal yang telah saya baca, di situ dijelaskan kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak dari inflasi ada 3, yaitu kebijakan moneter, kebijakan non-moneter, dan kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Dan yang kedua, kebijakan non-moneter dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain menaikkan hasil produksi, kebijakan upah, dan pengawasan harga dan distribusi barang agar harga tidak mengalami kenaikan. Dan yang ketiga yaitu kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial atau penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Di situ bentuk kebijakan fiskal dibagi menjadi 2, yaitu pengurangan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Sekian tanggapan yang bisa saya berikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.